Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Ardimatika. Baiklah teman-teman semuanya, pada video kali ini kita akan melanjutkan materi kita ya mengenai pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, pada video sebelumnya kita telah membahas tentang konsep dasar dari pertidaksamaan nilai mutlak itu ya. Jadi di video itu kita sudah mendapatkan sifat itu yang akan kita gunakan nantinya untuk menyelesaikan soal-soal pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, bagi kalian yang belum menonton videonya, silahkan ditonton terlebih dahulu ya. Linknya ada di deskripsi video ini atau bisa ini di atas ini diklik ya. Oke, jika sudah, sekarang kita lanjutkan dengan membahas beberapa soal-soal yang berkaitan dengan pertidaksamaan nilai mutlak. Namun seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan materinya, jangan lupa di like, komen, dan subscribe dulu ya channel Ardimatika agar lebih berkembang lagi, dan Ardimatika tetap semangat untuk mengupdate konten-konten terbaru khususnya yang berkaitan dengan matematika untuk kalian semua. Oke? Nah, tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung saja kita bahas soalnya seperti apa. Baiklah teman-teman, langsung saja ya. Ini soal pertama, ada kita diminta untuk menyelesaikan ya atau mencari himpunan penyelesaian dari ini. 3 mutlak 3 dikurang X, mutlak 3 dikurang 2X lebih kecil dari 4 ya. Ini saya ambil soalnya dari uji kompetensi di buku ke-13 yang matematika wajib ya. Kalau kalian pakai buku itu bisa dilihat juga. Nah, artinya apa? Kalau misalnya kita diminta untuk mencari himpunan penyelesaian, ya berarti kita diminta untuk mencari nilai X yang memenuhi sehingga pertidaksamaan ini bernilai benar seperti itu ya. Oke, langsung aja ya. Jadi 3 mutlak 3 dikurang 2X kecil dari 4 ya kan. Nah, ingat bahwa di video sebelumnya kita sudah membahas apa kalau misalnya kita punya mutlak X lebih kecil dari A. Ini artinya apa? Artinya min A itu ya, ini X ya. Nah, X lebih kecil dari plus A seperti itu. Atau berlaku juga untuk ini ya, ke apa namanya, pertidaksamaan lebih kecil atau sama dengan gitu ya. Ini sifat ini sifat yang pertama. Nah, berarti kalau begitu ingat, kalau tandanya lebih kecil atau lebih kecil sama dengan, maka kita pakai yang ini. Jadi mudah aja kan. Berarti kalau kita punya mutlak 3 dikurang 2X lebih kecil dari 4 ya, ini artinya apa? Ini artinya si yang di dalam mutlaknya itu 3 kurang 2X itu lebih kecil dari 4, yang lebih besar dari min 4 seperti itu ya. Nah, kan kita mau nyari X-nya, sisa nanti ujung-ujungnya kita mau sisa X-nya aja nih berapa gitu. Berapa gitu ya. Nah, kalau begitu ya udah. Berarti pertama 3-nya kita hilangkan dulu. Caranya kurangkan aja dengan 3 ke semua ruas. Berarti yang ini 3 kurang 3 jadi 0, sisa min 2 kan. Min 2X lebih kecil 4 dikurang 3 jadi 1, min 4 dikurang 3 min 7 seperti itu. Nah, ini masih ada min 2 nya nih, kita mau X saja ya kan. Berarti kalau begitu dibagi aja min 2 ya kan. Ingat, kalau dibagi min 2 berarti tandanya harus berubah ya. Kalau misalnya ini bagi min 2 jadinya plus ya kan, 7/2 ya, tandanya ingat berubah tuh ya. Jadi kalau misalnya kita bagi atau kali dengan tanda negatif, maka tandanya berubah. Oke. Nah, ini min 2X bagi min 2 jadi 2 plus 1 ya, plus X. Sedangkan ini dibagi min 2 berubah juga ya, jadinya min 1/2 gitu ya. Atau apa? Ini bisa kita tulis, ini kan lebih besar nih, 7/2 lebih besar, ini bisa kita tulis dari sini. Jadi min 1/2 lebih kecil dari X lebih kecil dari 7/2 gitu. Inilah himpunan penyelesaiannya. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah apa? X gitu ya, dimana ini min 1/2 lebih kecil dari X lebih kecil dari 7/2 seperti itu. Oke, bisa dipahami ya.
Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, di sini kita diberikan ini, kita mau cari himpunan penyelesaiannya juga ya. Nah, ingat kalau tadi tandanya lebih kecil, sekarang kita punya tandanya lebih besar. Nah, ingat sifat kedua ya. Sifat kedua di video sebelumnya itu kalau tandanya lebih besar, kalau kita punya mutlak X lebih besar dari A, ya ini artinya X-nya itu lebih kecil dari min A atau X-nya lebih besar dari A, seperti itu ya. Berlaku juga untuk ini, lebih besar atau sama dengan. Oke, nah berarti kalau begitu yang ini tinggal pakai aja kan, berarti yang di dalamnya ini harus memenuhi ini. Nah, karena X tambah 2 tambah X per 2 tambah 5 lebih besar dari 9, ya udah, berarti ini artinya apa? Artinya X per 2 ditambah 5 itu lebih kecil dari min 9, atau X per 2 ditambah 5 lebih besar dari 9, seperti itu. Nah, sampai sini mudah dilanjutkan kan. Jadinya apa? Kedua ruas kita kurangkan 5 yang ini, jadinya X per 2 lebih kecil dari min 9 dikurang 5 min 14 ya kan. Atau X per 2 ini kita kurangi 5, jadi ini lebih 9 kurang 5 4 gitu ya. Nah, ini apa? Nah, karena per 2-nya ini apa, penyebutnya udah positif, ya udah langsung kali aja bisa kan gitu. Jadi X lebih kecil dari min 14 dikali 2 gitu kan, atau X-nya lebih besar dari 4 dikali 2. Ini apa? X lebih kecil dari min 14 dikali 2 min 28, atau X-nya lebih besar dari 8, seperti itu ya. Jadi kalau himpunan penyelesaiannya yang ini ya, berarti himpunan penyelesaiannya adalah X gitu, dimana X-nya lebih kecil dari min 28, atau ini kalau sudah belajar logika, belum ya, pas 10 belum belajar logika ya. Nah, ini satu-satu aja deh ya, atau X-nya besar 8, seperti itu. Atau misalnya kalau kita gambarkan ya grafik di pada garis bilangan ya gini, misalnya ini min 28, ini 8-nya ya, berarti himpunan penyelesaiannya yang ini gitu ya. Oh, ada tanda samanya ya, udah ini nih, lupa nih, jangan sampai lupa ya ini. Jadi semuanya ada samanya, tanda samanya, lebih besar atau sama dengan gitu ya, seperti itu ya. Jadi berlaku juga untuk tanda seperti ini. Jadi ingat ya sifat ini tadi. Kalau yang pertama tadi kalau lebih kecil maka dia apa? Kalau tandanya lebih kecil maka X-nya berada di antara min A sama A. Kemudian kalau X-nya apa namanya? Kalau tandanya lebih besar ya, maka pakai X lebih kecil dari min A atau X lebih besar dari A, seperti itu. Udah ya. Untuk mempertajam lagi, kita lanjut pembahasan soal berikutnya. Soal berikutnya di sini kita diberikan ini mutlak dari 3x tambah 2 lebih kecil atau sama dengan 5. Ya mudah aja kan, sederhana ya, seperti tadi sifatnya apa? Kita punya mutlak x kalau tandanya lebih kecil atau lebih kecil sama dengan A, ya ini artinya x-nya itu gini. Oke, mudah ya, mudah diingat. Nah, kalau begitu yang ini ya tinggal yang di dalamnya ini kita bawa ke sifat ini gitu. Jadinya apa? Jadinya 3x ditambah 2 ya, berarti itu diantaranya 5 dengan negatif 5, seperti itu ya. Jadi 3x tambah 2 lebih kecil atau sama dengan 5, atau lebih besar atau sama dengan min 5 gitu. Nah, tujuan akhirnya kita adalah nanti x-nya itu berapa, itu lebih besar dari berapa, seperti itu ya. Kalau begitu hilangkan dulu yang lainnya selain x ya di tengah ini. Jadinya apa ya, harus biar 2-nya hilang harus kita kurangkan dengan 2 ya gitu kan. Jadinya 3x ditambah 2 dikurang 2. Nah, kalau yang ini dikurang 2 maka yang lainnya juga harus kurang 2 gitu ya. 5 kurang 2, yang ini juga min 5 kurang 2 gitu. Bisa dipahami. Nah, sekarang yang ini 2 kurang 2 0, jadi sisanya 3x, ini 5 kurang 2 di 3, sedangkan min 5 kurang 2 berapa? Min 7 ya. Min 5 kurang 2 min 7. Nah,
Berarti sekarang kita maunya X saja, ya udah berarti dibagi 3 gitu kan. Ya berarti kalau misalnya kita bagi 3 atau dikalikan dengan sepertiga, yang lainnya juga harus dikalikan sepertiga. Jadi min 7/3 gitu lebih kecil sama dengan 3x per 3 lebih kecil dari 3/3 seperti itu ya. Nah ini berarti apa? Aduh, tulisannya miring, nggak apa-apa ya. Nah ini jadinya habis, jadi sisa min 7/3 x lebih kecil sama dengan 3/3 berapa? 1 gitu ya. Inilah himpunan penyelesaiannya. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah x, dimana apa ini min 7/3 lebih besar, lebih kecil ya, lebih kecil sama dengan x, lebih kecil sama dengan 1 seperti itu. Gimana, bisa dipahami ya? Nah baiklah teman-teman, itulah tadi pembahasan mengenai beberapa contoh soal pertidaksamaan nilai mutlak. Mudah-mudahan pembahasan tadi bisa membantu teman-teman untuk memahami ya tentang konsep dari pertidaksamaan nilai mutlak itu. Jadi intinya adalah ya dua sifat itu tadi. Kalau tandanya lebih kecil, ya udah berarti x-nya lebih kecil dari a, lebih besar dari min a gitu ya. Atau yang kedua, kalau tandanya lebih besar berarti dia x-nya lebih kecil dari min a atau x-nya lebih besar dari a. Seperti itu. Udah dipahami ya? Nah baiklah teman-teman, itulah tadi pembahasan mengenai soal-soal pertidaksamaan nilai mutlak. Mudah-mudahan pembahasan tadi bisa menambah pengetahuan teman-teman atau pemahamannya ya mengenai soal-soal pertidaksamaan nilai mutlak. Nanti selanjutnya kita akan coba lagi membahas bentuk-bentuk soal yang lain yang masih berkaitan juga dengan pertidaksamaan nilai mutlak. Jadi agar tidak ketinggalan videonya, jangan lupa di subscribe dulu, kemudian nyalakan notifikasinya ya, atau loncengnya, agar nanti ketika ada video lanjutannya kalian langsung mendapatkan pemberitahuannya. Oke, sekian dulu video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya.